Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ihsan Syamil dari kelas 12 IPA A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat atau sering disebut juga dengan hari akhir adalah hari di mana kehidupan dunia ini akan berakhir dan semua makhluk hidup akan dibangkitkan kembali untuk menerima balasan dari amal perbuatan mereka selama hidup di dunia. Dalam ajaran Islam, hari kiamat adalah bagian dari rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kengerian, kekacauan, dan pembalasan yang adil sesuai dengan amalan perbuatan setiap manusia. Proses terjadinya hari kiamat dimulai dengan tanda-tanda besar dan kecil yang menjadi petunjuk bagi umat manusia bahwa dunia ini akan segera berakhir. Proses ini berlangsung melalui beberapa tahap yang mengerikan yang sesuai sudah dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu ada tanda-tanda kecil hari kiamat. Tanda-tanda kecil hari kiamat sudah mulai bermunculan di dunia ini. Di antaranya adalah muncullah kemaksiatan yang sangat banyak seperti perzinaan, pembunuhan, dan penipuan. Lalu banyak orang yang meninggalkan ajaran agama dan hidup dalam kesengsaraan. Yang ketiga, terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam dan berkurangnya rasa persaudaraan. Yang keempat, meningkatnya harta yang menyebabkan manusia semakin tamak. Lalu, tanda-tanda kiamat besar adalah peristiwa yang lebih mencolok dan tidak bisa dihindari. Di antaranya yang pertama, muncullah Dajjal yang sudah kita ketahui juga bahwa Dajjal pasti akan hadir di hari kiamat. Lalu yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi untuk mengalahkan Dajjal dan membawa kedamaian. Yang ketiga, keluarnya Yajuj dan Majuj, kaum yang sangat banyak dan jahat yang akan menyebabkan kerusakan besar di dunia ini. Lalu yang keempat, terbitnya matahari dari barat, peristiwa luar biasa yang menandakan bahwa pintu taubat sudah ditutup. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Setelah tanda-tanda besar tersebut muncul, hari kiamat akan dimulai dengan berbagai peristiwa yang sangat mengerikan. Beberapa peristiwa yang penting yang akan terjadi pada hari kiamat tersebut antara lain yang pertama, peniupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala pertama yang akan menyebabkan semua makhluk hidup yang ada di dunia, yang ada di bumi dan langit mati. Semua alam semesta akan hancur dan porak-poranda. Setelah itu, malaikat Israfil akan meniup sangkakala kedua yang akan mengakibatkan semua makhluk hidup untuk kembali hidup dan dihimpukan di padang mahsyar. Lalu yang kedua itu ada padang mahsyar. Semua umat manusia, jin, dan makhluk lainnya akan dibangkitkan kembali di padang mahsyar. Padang mahsyar adalah tempat berkumpulnya semua makhluk untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya di dunia. Di sana, setiap umat manusia akan dipanggil satu persatu untuk dihisab atau diperhitungkan amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penghisapan. Setiap amal perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang melakukan amal baik, ia akan mendapatkan ganjaran surga. Sedangkan jika amal buruk, ia akan mendapatkan hukuman di neraka, kecuali jika Allah mengampuni dosa-dosanya. Lalu yang keempat, pembagian nasib ke surga dan neraka. Setelah proses dihisab, manusia akan dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, golongan yang selamat. Mereka yang beriman dan beramal soleh akan masuk ke surga, tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan yang tiada henti. Lalu yang kedua, golongan yang celaka. Mereka yang durhaka dan tidak beriman akan dimasukkan ke dalam neraka, tempat yang penuh dengan azab dan siksaan. Hari kiamat adalah hari yang pasti akan terjadi, meskipun kita tidak tahu kapan waktunya. Peristiwa ini adalah bagian dari takdir Allah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu berbuat baik, menjaga amal ibadah, dan berusaha memenuhi segala bentuk kemaksiatan agar dapat selamat di hari kiamat kelak. Hari kiamat adalah momen untuk mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap amal perbuatan akan dihitung dan dibalas dengan seadil-adilnya.
Sekian pemaparan tentang hari kiamat yang ingin saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.